Di saat Kunon disuruh menyalin merapikan berkas Johnny yang tulisannya kayak ceker ayam, Putri Mirika berlatih berpedang bersama Dario agar tak tertinggal dengan Kunon. Johnny juga menjelaskan bahwa menyalin tulisannya yang kayak ceker ayam bertujuan untuk Kunon menganalisis tulisan tersebut dan perlahan memahaminya sehingga menambah pengetahuannya. Saat hendak pulang, Kunon menanyakan diagram yang ia salin sebelumnya. Dia penasaran dengan diagram tersebut. Johnny berpikir lebih baik menunjukkannya dan menyuruh Kunon untuk datang ke tempatnya besok. Esoknya, Kunon datang ke tempat Johnny. Kunon terpukau melihat catatan-catatan Johnny. Terdapat juga buku siur Johnny yang sebelumnya Kunon minta kepada ayahnya, kepada raja, namun tidak bisa. Johnny menunjukkan eksperimen diagram yang kemarin Kunon tanyakan. Diagram tersebut adalah eksperimen alat sihir pembuat makanan, namun dengan sihir tanah miliknya masih kurang di bagian-bagian tertentu. Mendengar itu, Kunon langsung mengerti bahwa sihir airnya adalah pelengkap untuk perangkat sihir Johnny tersebut. 2 tahun kemudian, Kunon semakin kuat, bahkan dia bisa sihir gabungan 55 lapis. Bukan hanya itu, eksperimen perangkat sihir mereka juga berhasil. Mereka berhasil membuat 7 alat sihir dan masih ada 5 yang masih teori yang akan mereka buat. Namun menurut Johnny, kelima teori tersebut dia sendiri yang ngurus. Karena sekarang Kunon akan berumur 12 tahun. Dia menyuruh Kunon bersiap-siap untuk masuk ke sekolah sihir. Sebelum berangkat ke sekolah sihir, Johnny menyuruh membawa barang yang penting bagi Kunon, yaitu bola mata eksperimennya. Mendengar itu, Kunon tersadar dengan cita-citanya, yaitu membuat bola mata. Di saat perjalanan pulang, sisi asli Putri Mirika keluar. Dia mempertanyakan di dalam lubuk hatinya. Dia tidak ingin Kunon berhasil menciptakan bola mata. Jika dia berhasil, maka itu sesuatu pencapaian besar. Maka banyak orang-orang yang mendekatinya lalu meninggalkan Putri Mirika. Jika gagal, maka Kunon akan tetap bersama Putri Mirika. Dario menenangkan Putri. Masih ada banyak waktu untuk mengejar ketertinggalan. Lagi pula, selama ini Putri sudah bekerja keras. Dario juga mempertanyakan kepada Johnny apakah Kunon bisa menciptakan bola mata. Tapi Johnny menegaskan bahwa dia belum yakin karena selama ini belum pernah ada orang yang menciptakan bola mata. Jadi bisa atau tidaknya tergantung Kunon sendiri. Dia percaya dengan kemampuan Kunon pasti bisa, karena dia murid kebanggaannya. Meskipun sudah berusaha keras, Kunon tetap belum memahami konsep penciptaan bola mata, membuat dia terus gagal. Sesekali, Kunon menenangkan diri, mengajak Ixio untuk pergi ke sauna. Lalu Ixio menyarankan membangunkan yang lainnya untuk pergi bersama. Ixio memahami adiknya. Jika tiba-tiba meminta pergi ke sauna, pasti Kunon sedang buntu memikirkan eksperimennya. Kunon membenarkan, dan itu adalah eksperimen terbesarnya selama ini. Mendengar itu, ayah Kunon langsung mengerti bahwa eksperimen itu adalah menciptakan bola mata. Lalu mereka menenangkan Kunon. Jika butuh ditemani, bilang saja dan tidak perlu segan. Keesokan harinya, saat mencoba kembali, dalam beberapa percobaan, akhirnya hasil kerja kerasnya membuahkan hasil. Kunon berhasil membuat bola mata dan berhasil melihat, membuat dia terharu akan kerja kerasnya selama ini.
Namun tiba-tiba dia terkejut melihat kepiting raksasa di belakangnya. Hal yang pertama yang ia ingin lihat adalah dirinya sendiri, orang yang paling dia benci, orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang selalu merepotkan orang lain. Dia mempertanyakan setelah melihat wajahnya sendiri akan semakin benci atau justru malah senang. Namun pada dasarnya dirinya tetaplah dirinya sendiri apa adanya. Dia meminta pendapat kepada kepiting di belakangnya sambil mempertanyakan siapa sebenarnya kepiting itu. Lalu Iko datang. Begitu dia mengetahui Kunon berhasil bisa melihat, dia begitu senang. Sepertinya Iko tidak bisa melihat kepiting yang di belakangnya. Dan Kunon bertanya apakah Iko memiliki tanduk di kepalanya. Iko menjawab tidak. Kunon sedikit janggal dengan penglihatannya, ada yang tidak beres. Saat keluar rumah, hendak pergi menemui keluarganya, dia melihat pemandangan secara langsung untuk pertama kalinya. Namun pemandangan tersebut jauh berbeda dengan yang ia bayangkan, membuat dia merinding saat melihatnya. Begitu sampai di kediaman keluarga Kunon, ibunda Kunon bahagia terharu melihat anaknya bisa melihat. Begitu juga dengan kakaknya Iksio. Sama seperti ketika melihat Iko, Kunon juga melihat hal aneh pada ibu dan kakaknya. Nampak terlihat keren, ibundanya seperti kesatria pahlawan dan kakaknya seperti malaikat. Di luar terdengar suara ayahnya yang baru pulang. Kunon penasaran melihat ayahnya. Karena ibunda dan kakaknya tampak begitu keren, ayahnya juga pasti lebih keren. Namun hal yang terlihat justru berbeda. Ayahnya terlihat aneh, sampai Kunon tidak tahu bentuk apa ayahnya tersebut. Seperti halnya ibunda Kunon, ayahanda Kunon juga merasa senang bahagia. Lalu segera dia ingin membuat pesta perayaan dan memberitahu kepada kastel kerajaan tentang Kunon bisa melihat. Saat ayahanda dan ibundanya pergi, Kunon bertanya kepada Iksio, apakah sosok ayahnya dalam keluarga memang seperti kabut samar-samar? Mendengar itu, Iksio langsung membalas untuk tidak mengatakan hal tersebut. Jika ayahandanya mendengar, dia akan menangis terisak-isak. Berita tentang Kunon bisa melihat tersebar di kerajaan, dan raja meminta Jeonni bersama Putri Mirika untuk datang berkunjung ke tempat Kunon. Saat melihat Putri Mirika secara perlahan, Kunon merasa terpukau melihat sang putri dengan rambut pirang dan mata birunya. Bahkan lebih cantik dari yang ia bayangkan. Namun sama seperti yang lainnya, yang dilihat Kunon, di atas kepala putri terdapat bulu pena burung yang tertancap. Dario yang memiliki bayangan pedang putih di belakangnya nampak keren, tetapi yang lebih membagongkan yaitu Master Jeonni. Tubuhnya bersinar terang sampai Kunon tak tahan melihatnya. Saat Jeonni mendengar hal yang dialami Kunon, Jeonni langsung tertawa. Jeonni juga memiliki dua pendapat tentang penglihatan Kunon. Pendapat pertama yang dilihat Kunon adalah jiwa seseorang. Kedua, kemungkinan mabuk sihir menciptakan halusinasi seperti halnya dia pernah alami di suatu tempat. Dia terkena halusinasi dan mabuk berat. Dalam kondisi tersebut, dia melihat hal-hal tidak wajar. Namun kedua pendapat itu hanya spekulasi, belum terbukti secara nyata karena minim informasi. Mungkin dengan berjalannya waktu,
Dan semakin banyak yang ia lihat, Kunon bisa menemukan polanya. Kunon juga mempertanyakan apakah dia gagal. Lalu Jeonli menjawab, itu tidak mungkin karena banyak makhluk hidup memiliki penglihatan berbeda-beda. Ada yang bisa melihat banyak warna, ada yang sedikit melihat warna, bahkan ada yang tidak bisa melihat warna, dan meyakinkan Kunon untuk menganggap itulah cara Kunon melihat dunia. Jika tidak ingin melihat sesuatu hal yang tak diinginkan, tinggal menutupnya. Sebelum menyimpulkan tentang hal yang dilihatnya, Jeonli menyarankan untuk tetap merahasiakannya, karena masih banyak orang yang belum bisa memaklumi hal yang dilihat Kunon. Umur Kunon genap 12 tahun, dan sekarang hari keberangkatannya ke sekolah sihir. Keluarga dan juga para pelayannya sedih melihat kepergian Kunon, apalagi ibunda Kunon belum merelakan kepergian anaknya. Namun alih-alih berpamitan bersedih karena terpisah jauh dari keluarganya, Kunon justru dengan enteng langsung masuk begitu saja. Ayahnya langsung tercengang dan berpendapat semua ini terjadi karena ketularan pelayannya, yaitu Iko. Lima hari telah berlalu sejak hari pertama keberangkatannya, namun mereka masih berada di wilayah negara Huglia. Estimasi mereka tiba yaitu kurang lebih 1 bulan, dan sebentar lagi mereka akan tiba di tempat kakek Kunon, yaitu ayah dari ibunda Kunon. Dan Iko juga akan turun, berpisah dengan Kunon karena dia akan segera menikah. Jadi di tempat kakeknya, Kunon sembarian mencari pengganti Iko. Kakeknya menyambut Kunon dengan penuh kerinduan, namun Kunon heran begitu melihat kakeknya. Yang dilihat Kunon, ibundanya seperti pahlawan, tetapi kakeknya seperti Raja Iblis. Sama halnya seperti kakek pada umumnya, dia memanjakan Kunon. Lalu Kunon disuruh untuk meminta apapun. Kakeknya siap membelikan apa saja yang diinginkan Kunon. Soal uang tidak kekurangan, karena kakek Kunon adalah bupati. Dia tidak rela dengan isi surat dari anaknya, yaitu ibunda Kunon. Dalam isi surat tersebut tertulis untuk tidak memberi uang jajan Kunon lebih dari 500.000 neka. 500.000 neka sendiri setara dengan gaji pelayan selama 2 bulan. Kakek Kunon masih sempat-sempatnya merayu Kunon agar diam-diam membeli berlian permata atau kapal pesiar. Namun menurut Kunon itu tidak perlu. Hal yang diinginkan hanya meminta mencari pengganti pelayannya. Ternyata pelayan Kunon adalah adik dari Iko, yaitu Rinko. Dengan begitu, mereka berdua berpisah. Meskipun Kunon masih belum merelakan kepergian Iko, karena sejak kedatangan Iko, Kunon berubah drastis. Dari yang sebelumnya murung, berkat Iko, dia berubah menjadi sosok ceria dan menemukan tujuan hidupnya. Kunon melanjutkan perjalanannya. Melihat kepergian Kunon, kakeknya enggan merelakan kepergian Kunon, bahkan melebihi ibunda Kunon. Sebelum sampai di Rasik, yaitu tempat sekolah sihir, Kunon menyempatkan diri singgah di kota yang dilewatinya untuk melihat-lihat toko peralatan sihir. Di dalam toko tersebut terdapat banyak buku sihir. Begitu melihat harga buku sihir, Rinko terkejut begitu tahu harga satu buku mencapai 5 juta neka. Karena buku sihir dicetak hanya satu buku,
jadi wajar jika mahal. Di toko tersebut juga terdapat buku sihir karya Jeon Lee. Akhirnya, Kunon sampai di Dirasik. Karena asrama sekolah penuh, Kunon mau tidak mau harus menyewa rumah untuk ditinggali. Di sisi lain, tempat Grandmaster sekolah Dirasik. Pengajar memberi dokumen para siswa yang layak masuk kelas lanjut. Terdapat juga surat dari Jeon Lee yang merekomendasikan muridnya, yaitu Kunon Gurion, untuk masuk ke kelas lanjut. Karena Jeon Lee adalah alumni jenius dari sekolah tersebut, jadi semua orang di sekolah sihir mengetahui tentang Jeon Lee. Master tersebut juga tidak menyangka Jeon Lee akhirnya mengangkat murid. Di sisi lain, Kunon diarahkan oleh resepsionis. Terdapat juga beberapa murid di lapangan. Mereka terheran begitu melihat Kunon yang memakai penutup mata. Di antara mereka, Kunon tertarik pada seorang Santa yang memiliki jenis atribut cahaya. Kunon bersemangat mengajak Santa tersebut untuk membahas tentang sihir cahayanya yang bisa menyembuhkan segala luka. Meskipun tidak ditanggapi dengan baik dan balasan dingin, ternyata dia seperti Kunon, memiliki warisan luka pahlawan. Dia juga menjelaskan bahwa dia tidak memiliki emosi. Meskipun berbicara normal, tetapi raut wajahnya datar tanpa perasaan. Di sela itu, guru pengajar datang yang bernama Soft Cricket dan asistennya Saifi. Soft memberi selamat atas kelulusan mereka, membuat para murid kebingungan. Baru masuk langsung lulus tanpa ujian. Namun Soft menjelaskan bahwa pada dasarnya mereka dianggap lulus selama bisa memakai sihir magis. Aturan tersebut tidak dipublikasikan secara umum. Meskipun sudah lulus, tapi mereka tetap masih menjalani ujian untuk kualifikasi masuk kelas penyihir tingkat lanjutan. Dan di kelas tingkat lanjutan, jumlah siswa sangat sedikit dibandingkan kelas pada umumnya. Mereka bebas memilih bidang apa saja, dan dengan mandiri mengembangkan sihir mereka, menciptakan formula atau melakukan penelitian. Ujian tersebut tanpa syarat. Mereka bebas menggunakan sihir yang mereka kuasai untuk dievaluasi apakah cocok untuk masuk tingkat lanjutan. Orang pertama yang maju duluan adalah Hang Bit, memiliki sigil api 2 bintang dan menguasai 7 sihir magis. Hang menunjukkan sihir terbaiknya, yaitu kobaran api dengan kontrol magis penggunanya. Berikutnya, Ria Hooks memiliki atribut sigil angin 2 bintang dan menguasai 8 sihir magis. Mentor Soft memberi pujian karena di usia muda, Rian bisa menguasai 8 sihir. Ria menginstruksi orang-orang untuk menjauh. Lalu dia memulai mengumpulkan daya sihir dan melontarkan ke arah depan sehingga menciptakan ledakan. Selanjutnya, Resan Talents, atribut sigil cahaya 3 bintang dan menguasai 5 sihir magis. Mendengar Res memiliki sigil 3 bintang membuat Kunon semangat untuk melihat kemampuannya. Sihir terbaiknya di bidang penyembuhan. Karena tidak ada orang yang terluka, dia menembakkan sihir dengan kecepatan kilat. Dengan kecepatan tersebut, sulit bagi lawan untuk menghindari. Terakhir, Kunon Gurion memiliki atribut sigil air 2 bintang dan menguasai 2 sihir, yaitu Aori dan Arubu. Orang-orang terkejut, bahkan pengajar juga kebingungan. Karena dia mendapatkan 2 surat rekomendasi dari Grandmaster
Historuglia dan gurunya yaitu Jeon Lee Finrol untuk menyulitkan ujian Kunon secara khusus. Tetapi Kunon hanya memiliki 2 sihir saja, dan itu hanya tingkat dasar. Mendengar Kunon adalah murid Jeon Lee, mereka terkejut karena Jeon Lee sangat terkenal di kalangan penyihir. Melihat reaksi Saifi, tampaknya asisten pengajar tersebut adalah korban PHP Jeon Lee. Terlihat dia terang-terangan menunjukkan kekesalannya, mengatakan muridnya mirip seperti Jeon Lee, hobi merayu dan nyentrik. Sof memulai ujian. Dia menyuruh Kunon untuk menembus sihirnya. Lalu dia membentuk dinding dengan pusaran angin yang sulit ditembus, apalagi menggunakan sihir air Kunon yang bukan sihir tipe serangan. Bahkan, sekalipun penyihir yang memiliki kemampuan, dia yakin Kunon tidak akan mampu menembusnya. Namun Kunon justru menganggap remeh. Menurutnya itu kurang menantang baginya. Meskipun mendengar kekecewaan Kunon, Sof menyuruh Kunon mengatakan hal tersebut ketika dia bisa menembusnya. Lalu Kunon memulai mengeluarkan sihir airnya dengan jumlah banyak. Tidak sampai situ, ia terus-menerus menggandakannya, lalu memberi warna. Bukannya menyerang, Kunon justru menganggap dia menang dalam ujian tersebut. Alasannya karena dia bisa mempertahankan sihir tersebut selama 2 hari. Sebaliknya, Sensei Sof mungkin hanya setengah hari mempertahankan sihirnya. Dengan begitu, Sensei Sof mengakui kekalahannya. Setelahnya, satu persatu, murid baru diwawancarai secara langsung oleh master dari Dirasik. Terakhir giliran Kunon. Dia penasaran di ruangan tersebut terdapat apa saja karena dia mencium bau rumput dan angin seperti di lapangan. Dan anehnya hanya di ruangan tersebut yang malam. Ketika di dalam, meskipun menggunakan bola matanya, Kunon tidak bisa melihat apa-apa karena sangat gelap. Dia hanya merasakan angin, bau debu, dan rumput. Dia juga menebak mungkin di atas, penuh dengan langit berbintang, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Lalu master bertanya apakah Kunon murid dari Jeon Lee. Kunon terkejut, tiba-tiba dia merasakan ada 7 aura di sekelilingnya. Master tersebut juga mengatakan Jeon Lee adalah orang jenius, sehingga membuat dia mengakuinya. Dia juga bertanya tentang hari ini, apa saja yang dipelajari oleh Kunon. Mendengar penjelasan Kunon yang memuaskan, dia menyelesaikan wawancara tersebut.